Begitu Anda membeli satu produk Apple, peluang Anda untuk pindah ke merek lain turun drastis hingga di bawah 10%. Inilah rahasia penjara tak kasat mata mereka. Selamat datang di dunia bisnis modern, di mana produk yang hebat saja tidak lagi cukup. Apple telah menciptakan sebuah mahakarya strategi retensi pelanggan yang sering disebut sebagai penjara mewah. Di balik desain yang elegan dan presentasi panggung yang memukau dari tim Cook, terdapat sebuah sistem yang dirancang dengan sangat brilian untuk memastikan Anda tidak akan pernah bisa pergi. Mari kita bongkar bagaimana Apple menjebak Anda dengan sukarela. Dalam dunia pemasaran, strategi ini dikenal dengan nama walled garden atau taman berpagar. Konsepnya sederhana namun mematikan. Buat sebuah ekosistem yang sangat indah dan nyaman di bagian dalam. Namun, bangun tembok yang sangat tinggi dan tebal untuk mencegah siapapun keluar. Saat Anda berada di dalamnya, semuanya terasa sempurna dan tanpa gesekan. Perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan saling terhubung dengan harmoni yang luar biasa. Namun, di balik kenyamanan, para profesional dan eksekutif yang menggunakan produk ini di gedung-gedung pencakar langit, ada biaya tak terlihat yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Semuanya biasanya dimulai dengan satu perangkat. Paling sering adalah iPhone. Ini adalah pintu gerbang menuju ekosistem raksasa mereka. Pada titik ini, Anda hanyalah seorang pelanggan biasa. Namun, Apple tahu bahwa untuk mengubah Anda menjadi tahanan seumur hidup, mereka harus mulai memasukkan Anda ke dalam layanan langganan dan aksesori pendukung. Tiba-tiba Anda memiliki pelantang telinga nirkabel untuk mendengarkan musik di perjalanan bisnis Anda, dan jam tangan pintar untuk memantau kesehatan Anda. Grafik pertumbuhan perusahaan terus meroket karena setiap perangkat tambahan ini mengikat Anda lebih erat ke dalam sistem yang tidak bisa digunakan oleh merek lain. Inilah titik di mana keajaiban teknis Apple mulai bekerja. Fitur-fitur eksklusif seperti AirDrop dan sinkronisasi awan menciptakan sebuah ilusi bahwa hidup Anda akan hancur jika Anda mencoba menggunakan ekosistem campuran. Bayangkan Anda sedang menyusun laporan keuangan penting di komputer Anda, dan dalam hitungan detik Anda bisa menyalin teks di komputer dan menempelkannya langsung ke ponsel pintar Anda. Gesekan yang dihilangkan ini menciptakan rasa ketergantungan absolut. Ketika Anda terbiasa dengan alur kerja yang begitu mulus di ruang rapat kantor modern Anda, menggunakan sistem operasi lain akan terasa seperti sebuah langkah mundur yang menyiksa. Tetapi retensi teknis belumlah cukup. Apple memasukkan elemen psikologis yang jauh lebih kuat, yaitu tekanan sosial. Fenomena iMessage dengan gelembung pesan biru dan hijau adalah mahakarya rekayasa sosial.
Di banyak lingkungan bisnis, ketika pesan Anda muncul sebagai warna hijau di grup obrolan rekan kerja, ada stigma terselubung bahwa Anda menggunakan perangkat yang lebih inferior. Perusahaan sengaja menurunkan kualitas data dari luar ekosistem mereka untuk menciptakan batasan buatan. Rasa takut dikucilkan dari kelompok sosial atau lingkungan profesional ini adalah tembok paling tinggi di taman berpagar mereka yang mengunci para profesional di seluruh dunia. Kombinasi dari ketergantungan teknis dan tekanan psikologis inilah yang melahirkan apa yang disebut oleh para ekonom bisnis sebagai biaya peralihan yang ekstrim. Secara finansial, mengganti seluruh perangkat genggam, jam tangan, dan komputer Anda akan memakan biaya ribuan dolar. Secara mental, Anda harus memindahkan data penting, mempelajari antarmuka baru, dan kehilangan kenyamanan yang sudah mendarah daging. Grafik retensi pelanggan Apple tidak memiliki tandingannya di industri manapun, karena para pengguna setia lebih memilih membayar premi harga yang tinggi setiap tahun daripada harus menghadapi penderitaan transisi keluar dari penjara emas tersebut. Di bawah kepemimpinan Tim Cook, strategi penjara mewah ini disempurnakan menjadi mesin pencetak uang terbesar dalam sejarah kapitalisme modern. Cook memahami bahwa nilai sejati perusahaan bukan lagi sekadar inovasi perangkat keras baru, melainkan nilai seumur hidup dari pelanggan yang terkunci rapat. Melalui layanan tambahan seperti langganan musik, hiburan televisi, dan penyimpanan awan berbayar, pendapatan berulang perusahaan melesat melampaui imajinasi terliar para analis pasar saham. Di ruang rapat para eksekutif kelas atas, strategi ini dipelajari sebagai kitab suci tentang bagaimana merajai pasar secara absolut. Pertanyaannya sekarang, apakah dominasi absolut dan penjara mewah ini bisa bertahan selamanya? Regulator pemerintah di seluruh dunia mulai mencoba menghancurkan tembok tersebut dengan regulasi anti-monopoli bisnis yang ketat. Namun, selama jutaan konsumen masih secara sukarela menyerahkan kunci kebebasan digital mereka demi kenyamanan dan status sosial yang ditawarkan, ekosistem tertutup ini akan terus berdiri kokoh tak tergoyahkan. Sebagai pelaku bisnis atau konsumen modern, kita harus menyadari bahwa di balik setiap kemudahan teknologi tingkat tinggi, selalu ada harga jangka panjang yang harus dibayar mahal. Penjara itu ada, terbuat dari emas murni, dan kita sendirilah kuncinya.